Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Setelah kemarin kita membahas tentang apa itu tajwid, bagaimana definisi tajwid, maka untuk selanjutnya kita akan membahas tentang makhorijul huruf. Apakah itu makhorijul huruf? Apakah itu makhroj? Bagaimanakah itu huruf? Dan yang berkaitan dengan makhorijul huruf. Sebagaimana kita tahu, atau mungkin ada yang belum tahu, bahwa makhorijul huruf di sana itu ada dua kalimah. Yang pertama ada kalimah makhroj, yang kedua ada kalimah huruf. Atau kalau kita bilangnya makhorijul huruf, maka yang pertama ada makhroj, yang kedua ada huruf. Baiklah, pagi ini banyak sekali suara ayam, apakah kedengaran? Ya udahlah, gak apa-apa. Makhorijul huruf itu terdiri dari dua lafad. Yang pertama dari makhorij, yang kedua dari huruf. Apa itu makhorij? Makhorij itu adalah jamak dari mufrodnya lafad khoroja. Makhorij, khoroja, makhorij. Makhorij yang berarti makhroj itu kalau dilihat dari segat, maka makhroj itu termasuk isi makan. Karena itu isi makan, berarti kita akan memberi arti tempat. Makhroj, tempat keluarnya. Makhroj, tempat keluarnya. Makhroj, tempat keluarnya. Yang kedua ada huruf. Huruf itu dari harfun, jamak dari harfun, hurufun, jamak taksir. Harfun satu huruf, hurufun banyak huruf. Berarti makhorijul huruf kalau dilihat dari segi lafad, artinya itu tempat keluarnya huruf atau tempat keluarnya banyak huruf. Tempat keluarnya banyak huruf. Tempat keluarnya banyak huruf. Gitu tuh. Cuma bahasa Indonesia nah, tempat keluarnya banyak huruf. Tempat keluarnya banyak huruf. Ya pokoknya tempat keluarnya banyak huruf. Nanti kita kaji lagi. Itu dari segi lafad. Untuk selanjutnya kita akan membahas makhorijul huruf dari segi definisi. Makhroj huruf kita akan membahas satu-satu. Yang pertama itu makhroj. Apa itu makhroj atau makhroj? Makhroj ialah, kalau kita melihat secara definisi, makhroj itu terbagi dua. Makna makhroj itu terbagi dua. Definisi makhroj itu terbagi dua. Ta'rif makhroj itu terbagi dua. Yang pertama ada makhroj versi lughah atau makhroj menurut lughah, menurut bahasa berarti ya. Apa definisi atau ta'rif makhroj menurut bahasa? Definisi makhroj menurut bahasa ialah mahallul huruji mutlaqan atau huwa mahallul huruji mutlaqan. Yang artinya mahallul huruji, tempat keluarnya mutlaqan, tempat keluar yang mutlak. Apakah itu tempat keluar yang mutlak itu? Tempat keluar yang mutlak itu setiap apapun yang dinamakan itu tempat keluar, berarti namanya makhroj. Tempat keluar. Pokoknya tiap-tiap yang dinamakan tempat keluar berarti itu namanya makhroj. Sebagai contoh, pintu tempat keluarnya manusia atau tempat keluarnya orang-orang, maka pintu disebut makhroj. Atau apalagi
Jendela adalah tempat keluarnya kucing, maka jendela itu disebut makhraj. Liang belut, lubang belut, belut bahasa Indonesiana naon? Ganti atuh. Lubang tikus itu tempat keluarnya tikus, maka lubang itu dinamakan makhraj. Pokoknya apapun jenisnya, dimanapun adanya, asalkan itu sifatnya atau namanya tempat keluar, maka itu namanya makhraj. Apapun, dimanapun, kapanpun, maka itu namanya makhraj. Namun makhraj itu menurut lughah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada makhraj menurut istilah ilmu tajwid. Apakah yang dinamakan makhraj menurut istilah ilmu tajwid? Yang dinamakan makhraj menurut istilah adalah huwa ismun limaudi'i hurujil hurufi. Ismun limaudi'i hurujil hurufi. Sebuah nama atau nama, ismun nama. Ismun limaudi'i hurujil hurufi. Nama untuk tempat keluarnya huruf. Nama untuk tempat keluarnya huruf atau banyak huruf. Tapi kita akan lebih mudah mengatakan tempat keluarnya huruf. Nah, kalau yang tadi, kalau yang versi lughat itu tempat keluarnya bebas, tempat keluar apapun asalkan ada yang keluar, maka tempat keluar itu disebut makhraj. Namun dalam istilah ini kita akan lebih dikhususkan. Jadi yang keluarnya itu jangan yang lain, tapi harus huruf. Nah, jikalau ada tempat dan yang keluar dari sana itu adalah huruf itu huruf, maksudnya huruf hijaiyah yang 28. Kita harus tahu dulu bahwa huruf hijaiyah itu ada 28, walaupun ada yang mengatakan 29 dengan ditambahkannya huruf alif. Jadi tempat keluarnya terus yang keluarnya huruf, maka itu dinamakan makhraj. Jadi kalau makhraj versi istilah ini yang keluarnya itu harus apa? Harus jelas, harus tang tuh bahasa Sunda, bahasa Indonesia sih. Harus jelas, harus tang tuh harus jelas, pokoknya harus jelas. Yang keluarnya itu harus huruf, jangan yang lain. Hurufnya pun harus huruf hijaiyah yang 28. Nah, itu baru dinamakan makhraj. Jadi yang dimaksud makhraj di sini atau makhraj, tempat keluarnya huruf. Jadi tempat keluarnya terus yang keluarnya itu harus huruf. Nah, itu yang dinamakan makhraj. Terus apa yang dinamakan huruf? Apa yang dinamakan huruf? Yang dinamakan huruf adalah, kita akan bahas di lain kesempatan. Sementara sekian saja dulu bahwa makhraj atau makhraj itu definisinya terbagi dua, ada versi lughat, ada versi istilah. Versi lughat adalah mahalul huruji mutlaqan, tempat keluarnya apapun itu. Yang kedua versi istilah ismun limaudi hurujil hurufi atau hurujil harfi juga bisa, tempat keluarnya tapi yang keluarnya khusus harus huruf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.